Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rio Pratama Putra. Saya mahasiswa Intek Januari 2024 di Global Institute of Technology and Business. Di sini saya akan mereview sebuah smartphone yang sudah lama saya pakai, yaitu Itel A70. Video review ini dibuat untuk penilaian ujian akhir semester, mata kuliah pengantar teknologi dan informasi, dan juga untuk memberikan pemahaman bagi siapapun yang sedang mencari smartphone yang affordable tapi tetap worth it. HP ini masih terbilang baru karena rilis di tahun 2023, tetapi saya terbilang telat karena belinya di tahun 2024. Maka dari itu, di sini kita bakal bahas bareng-bareng soal Itel A70 melalui sudut pandang dari usernya sendiri, yaitu saya. Oke, di sini saya sudah pegang smartphone-nya ya. Untuk tampilan boxnya seperti ini, bisa dilihat ada tulisan A70 awesome-nya. Di sini juga ada penjelasan, ada 6,6 inci big screen, jadi sudah lumayan besar ya. Bisa sangat puas menatap layar, baik menonton maupun bermain game. Dan di sini juga ada penjelasan dynamic bar. Di sini juga ada penjelasan tentang penyimpanan, baik RAM maupun penyimpanan internalnya. Di sini bisa di-up 12 GB. Wow, HP setara 900.000 sudah bisa di-upgrade 12 GB dengan penyimpanan internal 128 GB itu udah lumayan sih. Oke, di sini masih sama ya. Tampilan boxnya 70 awesome. Di sini ada logo Itel-nya. Dan di sini ada beberapa penjelasan. Di sini ada warnanya Azure Blue, berarti di dalam HP ini warnanya adalah biru. Dan di sini ada beberapa macam penjelasan juga. Yang tadi dibilang 6,6 inci big screen with dynamic bar. Lalu ada penjelasan 13 megapiksel super HDR kamera. 5000 mAh big battery with Type-C. Wow, HP 900.000 Type-C, keren juga. Lalu ada prosesornya, sudah menggunakan octa-core. Lalu ada fingerprint dan face unlock di side atau di samping HP-nya. Kita langsung aja lihat HP-nya. Oke, ini dia tampilan smartphone-nya ya. Itel A70 warna Azure Blue atau biru. Ini tampilannya. Oh, kameranya sudah mirip iPhone ya. Di sini saya mau menceritakan soal spesifikasinya. Pertama, jaringannya di sini sudah bisa support 4G ya. Dia belum support 5G. Tapi di beberapa seri A itu sudah ada. Lalu dia sudah dual SIM, bisa pakai dua kartu SIM ya. Langsung aja bisa dilihat ini bodinya seperti ini. Dia memiliki apa ya ini bahannya ya? Sudah lumayan sih. Digenggamnya pun enak. Nggak terlalu banyak ya untuk bodinya ya. Dia ada bilang Type-C. Lalu speakernya masih mono. Sini ada beberapa input device-nya ya, buat masukin speaker atau headset. Lalu sini buat ngecas. Oke, di sini ada tempat SIM card. Di sini ada lubang SIM injektornya, tapi nggak ada SIM card injektornya. Sorry, jadi kita nggak bisa cek ya. Di sini ada tombol power yang dibilang sudah ada fingerprint-nya, tapi di sini saya tidak menjetting, jadinya nggak masalah. Lalu ada tombol volume. Lalu di sini ada layarnya. Layar utamanya sudah menggunakan jenis IPS LCD. Jadi LCD-nya sudah lumayan bagus ya. Lalu ukurannya di 6,6 inci, sudah lumayan lebar. Refresh rate-nya udah 60 Hz, jadinya responnya lumayan cepat ya. Nggak ada lag-lag. Paling ini bisa pending karena jaringan. Tapi saya pakai WiFi jadi ya. Oke, bisa dilihat ya, layarnya responsif. Lalu di sini sudah menggunakan resolusi 720 kali 1612 pixel. Jadi ya sudah lumayan lebar dan juga resolusinya lumayan tinggi ya. Jadi mau lihat video sudah bagus. Speakernya juga sudah lumayan, walaupun mono dia di volume fullnya lumayan kedengeran. Tapi nggak tahu kalau misalnya di video kalian tampilannya seperti apa. Walaupun agak-agak rebek ya kedengarannya ya. Aduh, ada iklan. Ini sudah lumayan speakernya. Walaupun mono dia bisa lah. Tanpa headset kalian sudah kedengeran. Palingan kalau misalnya kalian pakainya di kamar atau di ruangan yang kalian cuma sendiri, nggak ada kebisingan lain, speakernya sudah lumayan. Ya. Ini untuk layarnya. Lalu untuk hardware-nya ini sudah menggunakan chipset Unisoc Tiger T603. Prosesornya sudah menggunakan octa-core dan GPU-nya juga sudah menggunakan PowerVR GE8322. Jadi ya untuk hardware-nya sudah lumayan lah ya untuk kegiatan yang kecil-kecil lah. Seperti game juga sudah lumayan kencang. Saya di sini ada Mobile Legends. Mobile Legends juga di sini lumayan cepat ya saya mainnya. Walaupun agak sedikit itu karena memang prosesornya nggak terlalu yang terbaru, yang nggak terlalu tinggi. Tapi oke lah, untuk seharga 900.000 tuh prosesor octa-core udah lumayan banget. Cepet banget masuknya. Udah mendekati iPhone. Ya walaupun masih agak ngelag ya. Prosesornya masih processing. Oke, nanti kita coba buat gameplaynya gimana kalau kita main game di HP ini.
Oke, langsung aja ke memorinya. Dia memorinya seperti yang tadi kita awal bahas ya. Dimulai dari 3 GB atau 4 GB. Tapi untuk HP ini saya menggunakan RAM yang 4 GB, variasi Intel A70. Untuk internalnya, dia ada yang versi 64 GB, 128 GB, dan juga 256 GB. Tergantung seri Intel apa. Kalau yang 70 ini, Intel A70, saya menggunakan internal yang 128 GB. Jadi untuk penyimpanan foto-foto itu memorinya nggak perlu khawatir kehabisan ya, karena foto-foto saya aja di sini udah banyak, saya nggak bisa tunjukin tapi banyak lumayan. Karena penyimpanannya 128 GB, jadi saya nggak perlu khawatir. Apalagi saya kerja istilahnya di fotografi, jadi di saat saya meeting saya harus masukin pekerjaan saya ke HP ini, jadi nggak terlalu khawatir kalau kehabisan. Kalau 128 GB di harga 900.000 tuh udah lumayan. Oke, itu untuk yang dalam-dalamnya. Sekarang kita masuk yang di luarnya. Ada kamera belakang modelan seperti ini. Ya kalian tahu lah ya mirip apa, seperti mirip iPhone. Ada bobanya, tapi nggak perlu terkecoh karena di sini ada perbedaannya. Kamera belakang jumlah kameranya cuma ada 2, yang atas dan yang bawah ini. Yang bulatan ini cuma pemanis aja karena di bulatan ini isinya cuma sinar flash ya, LED flash, sorry. Ya, dia LED flash. Konfigurasinya sudah menggunakan 13 megapiksel plus AI. Foto pakai kamera belakang ini udah bisa fitur wide guys. Di harga 900.000 udah bisa fitur wide. Lalu untuk fitur videonya sudah menggunakan 1080 pixel di frame per secondnya di 30. Jadi kalau misalnya merekam video juga sudah lumayan ya. Walaupun sebenarnya kualitas fotonya nggak terlalu bagus-bagus banget, tapi lumayan lah buat ngepap pekerjaan atau laporan segala macam, ini sudah lumayan. Oke, itu untuk kamera belakangnya. Sekarang untuk kamera depan ini cuma ada 1 jumlahnya ya di sebelah sini. Jadi dia memiliki poni sedikit, walaupun poninya nggak terlalu ngeganggu. Jadi dia kameranya kecil aja di atas seperti kebanyakan HP pada umumnya. Memiliki konfigurasi 8 megapiksel plus wide. Ada fitur AI-nya juga, kalian bisa pilih. Lalu fitur videonya sudah menggunakan sama seperti kamera belakang, 1080 pixel di frame per secondnya di 30. Lalu kita langsung ke baterai. Kita bisa lihat di setting ya. Kita bisa lihat baterainya ini sudah menggunakan kapasitas yang 5000 mAh dan menggunakan USB Type-C. Langsung saja ke fiturnya. Fiturnya sudah menggunakan operasi sistem Android 13, fingerprint menyatu dengan tombol power, dan juga memiliki USB jack 3,5 mm. Di varian Intel A70 ini punya beberapa varian warna ya yang bisa kalian pilih, yaitu Brilliant Gold, Starless Black, Field Green, atau Azure Blue. Di sini saya menggunakan varian yang Azure Blue atau berwarna biru. Jadi itu spesifikasi yang bisa saya jelaskan mengenai Intel A70. Sebenarnya HP-HP Intel sudah banyak ya jenisnya ya. Dari mulai seri A, seri S juga sudah ada, dari S23 sampai S24. Bisa dibilang semuanya ya bisa dibilang mirip-mirip lah ya sama handphone-handphone atau smartphone-smartphone yang sudah besar mereknya. Kalau misalnya mau dibandingkan spesifikasinya dengan HP-HP yang di atas 1 juta atau malah 2 juta, itu Intel sudah mumpuni banget dari spesifikasi, segala macam kegiatan sudah bisa dipakai. Jadi untuk Intel A70 ini saya merekomendasikan untuk kalian-kalian yang budgetnya minim tetapi masih pengen punya smartphone yang spesifikasinya bagus. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada review hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.